Mercedes-Benz E-Class ya. Jadi di generasi ini seringkali banyak sobat yang salah antara C-Class atau S-Class itu karena bentuknya mirip-mirip banget. Kalau di E250 berarti dia menggunakan 211 horsepower dan torsi sekitar 380 atau 350 Nm. Mobilnya benar-benar cakep dan ini sudah masuk ke platformnya Mercy yang modern. Full mulus sih kondisinya dan kilometer juga mobil ini nggak sampai 10.000 km per tahun dan secara mekanikal benar-benar terawat. Aku pengen ajak sobat dan tunjukin seberapa terawat dan seberapa bagusnya. Yuk. Halo sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino. Hari ini aku mau bawain Mercy yang ganteng banget. Hari Sabtu weekend jam 10. Agak terik tapi nggak apa-apa. Kita mau ceritain menarik banget barangnya. Ikutin terus videonya. Oke, ini adalah Mercedes-Benz E-Class ya. Jadi di generasi ini seringkali banyak sobat yang salah antara C-Class atau S-Class itu karena bentuknya mirip-mirip banget. Tapi kalau sobat perhatikan ya, ini sedikit info. Mercedes-Benz itu di setiap generasi C dan S itu yang mulai modern-modern itu kadang-kadang mirip, tapi E itu selalu punya ciri khas. Jadi E itu titik di tengah itu punya ciri khas. Biasanya apa nih? Ada dua ya garisnya. Dia menyerupai yang dulu kita tahu Mercy-nya kayak mata kucing lah, mata elang apapun itu kan dua mata tuh. Nah, sekarang dilambangkan dengan dua DRL. Nah, itu kalau di C-Class cuma ada satu di atas seperti alis, di S-Class juga sama. Nah, E-Class selalu punya sedikit ciri perbedaan yang menandakan bahwa dia itu E-Class gitu. Nah, ini E250 sobat, kelihatan dari velgnya. Nah, ini mobilnya benar-benar cakep dan ini sudah masuk ke platformnya Mercy yang modern sobat. Jadi sebelumnya di W212, yang E-Class ini sudah di W213. Nah, dia itu kalau Koko rasakan ya dari interiornya, steering ratio-nya ya, cepat beloknya atau enggaknya. Kemudian kita buka di bagian-bagian ruang mesin, bahan-bahan joknya itu sudah dimulai dengan generasi C-Class W205. Jadi mulai masuk ke era Mercy yang benar-benar modern dari tahun 2014 akhir itu sudah mulai pakai platform-platform ini. Tapi kalau yang di E-Class ini, platform ini baru masuk di Indonesia tahun 2016. Nah, kita mau cek. Karena di Jakarta kemarin, Jakarta Series kalau sobat perhatikan, sekalian scroll ke video-video sebelumnya, itu kita punya loh E-Class W272 yang 2015 Class Edition, benar-benar sebelum model ini masuk. Nah, ini yang aku maksud dari baru platformnya, generasi baru. Nih, di depan semua pakai bahan aluminium, bahkan sama Mercedes-Benz tuh aku melihatnya ya sengaja diekspos supaya tahu kalau mobil ini tuh punya platform yang modern. Di depan tuh rigiditasnya bagus tapi bobotnya ringan sehingga dia menyeimbangkan weight distribution ke arah belakang. Itu salah satu tujuan platform di generasi ini. Karena kalau menurut Koko ya, kita ekspos aluminium seperti ini kalau dibandingkan Mercy-Mercy yang dulu, buka engine bay rasanya nggak rapi loh, lebih rapi yang dulu. Tapi Koko yakin Mercedes-Benz bukan mau ngirit biaya atau bahan, tapi karena sengaja ingin mengekspos tuh, kelihatan semua aluminiumnya, kelihatan nih gua pakai bahan terbaru, bahan yang mahal, bahan yang bikin sasis itu rigid dan juga semakin ringan bobotnya di depan. Karena bobot yang di depannya front axle, jadi dari nih front axle titik tengahnya di sini nih, aku tarik dari tengah velg. Bobot yang ke sini itu membuat handling mobil tuh lebih jelek istilahnya. Jadi semakin banyak bobot dari sini ke depan membuat handling mobil itu jadi makin jelek karena ada di depannya axle. Kayak mobil tuh kayak menukik gini loh kalau semakin berat di depan. Bisa bayangin ya. Nah, gitu. Nah, mesin dia ini 2000 cc. Kalau di E250 berarti dia menggunakan 211 horsepower dan torsi sekitar 380 atau 350 Nm. Di situ lah, 350 sampai 400 Nm. Ranahnya di sana kalau 250 itu. Dan dia menggunakan, aku yakin pakai transmisi 9Gtronic, disalurkan ke roda belakang dengan penggerak konfigurasinya itu rear wheel drive, alias mesin ini longitudinal. Jadi silindernya bergerak ke sini arahnya. Oke, cakep banget kondisinya. Kita lihat baut-bautnya ini semua original, bagus semua baut-bautnya. Kita cek lagi di sebelah sini. Tuh, cakep ya. Nih, dari Mercedes-Benz Promotor. Platnya juga L, posisi unitnya di Surabaya. Nih, cakep banget ya cat-catnya di bawahnya. Jadi kalau mau lihat unit ini dari Surabaya, tapi jangan khawatir, seperti biasa Koko Mobil siap kirim unit ke seluruh Indonesia. Langsung datang di depan pintu rumah sobat semuanya. Nah, kita jalan keliling yuk, kita mau cek nih Mercy kayak gimana. Nah, ini salah satu yang jadi
pembeda. Pertama Sunvisor oke lah, masih banyak ya di E-Class tipe tertentu. Nih, justru di E250 yang facelift di 2017 akhir atau 2018 awal, aku agak lupa, itu justru tidak pakai Burmester audionya. Jadi harus beli E300 baru dapat Burmester. Jadi yang tipe-tipe awal keluar nih malah lebih bagus, cuman yang tipe-tipe facelift itu dia full digital. Kalau ini speedonya analog, tapi nanti Koko akan ceritakan kenapa Koko suka speedo analog ya. Ini E250 tuh, jadi dia belum elektrik tapi dia udah ada pegasnya. Jadi kalau bukanya nggak perlu ngangkat, nggak perlu bingung, cukup tutupnya dan dia dikasih space saver spare wheel khasnya Mercedes-Benz pada tahun-tahun ini. Ini space saver nggak ya? Rasanya kok bentuknya mirip sama aslinya ya. Pokoknya lengkap deh, ini segitiganya juga lengkap, first aid kit bawaan pabrik juga lengkap nih di sebelah sini tuh, udah asli ya, cakep banget kondisinya. Udah nggak pakai lama-lama, full mulus sih kondisinya, dan kilometer juga mobil ini nggak sampai 10.000 kilo per tahun, dan secara mekanikal bener-bener terawat. Aku pengen ajak sobat dan tunjukin seberapa terawat dan seberapa bagusnya. Yuk, let's go. Oke, foto ke mobil, cakep ya. Nah ini 66.640 kilometernya di depan Koko sekarang. Berarti pemakaian 7 tahun ya, setahun sekitar 9.000-an ya, 9.000 kilo ya. Ya menurut Koko sih wajar banget ya dipakai karena memang enak ya. Jadi kalau pemakaiannya banyak, wajar banget sih menurut. Enak ya ini, halus. Bedanya dari W212, peredaman bawahnya benar-benar halus. By the way, jangan lupa buat subscribe, nyalakan tombol lonceng di video YouTube ini, channel YouTube ini, dan mampir juga ke TikTok serta Instagram kita, koko.mobil. Di sana kita banyak banget upload foto-foto mobil yang paling update lah gitu sobat. Cakep ya ini kondisinya, bersih banget, mobilnya bersih banget, enak ya, halus gitu. Dan ini benar-benar terawat, 66.000 tapi rasa-rasanya kayak mobil 20.000, 30.000, bersih gitu. Terus kayak kaki juga sehat banget. Wah, turbonya enak, turbonya enak. Dan ini versi yang sebelum improvement, jadi dia ada improvement di 2017 atau 2018. Malah yang sebelum improvement nih sobat, audionya itu pakai Burmester. Jadi setelah improvement E250 malah nggak pakai Burmester, harus di E300 baru pakai Burmester gitu. Dan analog speedo ini aku sebenarnya pribadi ya lebih seneng ya dengan layar di tengah. Ini kayak rasa lebih real lah. Kalau pakai layar semua aku nggak terlalu suka. Ini kayak lebih apa ya, lebih dapat lah kesannya kita nyetir, gimana namanya jarum speedometer, jarum RPM tuh menciptakan satu efek psikologis ya nggak sih, kayak membuat nyetir itu semakin seru, semakin fun. Ini turbonya kalau begitu masuk langsung nyalak banget ya mobil ini, cakep lah, mantep ini. E250 2016, muatannya hitam, kondisinya cakep, kilometer 9.000 per tahun, kelihatan sangat, turbonya kelihatan sangat terawat banget sih, dari mesinnya kayak kaki, gearboxnya juga kelihatan kalau terawat, enak. Sensor mobil di depan juga ada, jadi kalau kita terlalu dekat dia juga nyala ya, sensornya ada gede-gede warna merah. Kita coba dikit powernya gitu, masih eco mode dari tadi ya Tuhan. Coba ke sport ya. Wah, 100 ya langsung ya, begitu turbonya masuk itu satu pull aja, gigi 3 doang langsung 30 ke 100, nggak pakai ribet. Nah, mobil kayak gini nih yang aku suka nih, kondisinya bagus. Jadi ceritainnya ke sobat, bantu jualnya juga nggak pakai mikir gitu, jawab jujur aja, emang bagus kondisinya. Waduh, kenceng. Nggak nyangka ya platform E-Class itu
di W213 tuh bisa selincah itu. Steering ratio-nya juga cepet banget ya untuk sebuah E-Class, bahkan agak sedikit terlalu cepat menurutku di W213. Kurang sesuai dengan nature-nya E-Class ya, kayak terlalu. Tapi begitu kecepatan segini emang sih bobot setirnya juga kerasa memberat juga gitu. Kalau waktu baru berangkat dari parkiran tuh loh, kayak mobil nggak E-Class. Waduh, kenceng ya. Ya udah, itu aja. Jangan lupa titip jual mobil di kita itu benar-benar gratis, 0 rupiah. Nanti kalau mobilnya laku baru cukup bantu-bantu kasih komisi. Kalau nggak laku kita nggak akan pernah tagih biaya spesial pun sobat. Itu enaknya jual di Kuku Mobil, nggak ada halangan, langsung aja hubungi nomor WA di bawah. Mau tanya mobil ini, mau titip jual mobilnya, tanpa ragu-ragu langsung aja hubungi Kuku Mobil. See you next time di versi menarik lainnya. Bye-bye.